Halo, namanya siapa? Halo, Adinda. Oh, Dinda. Aku mau nanya-nanya ya, Dinda. Oh ya, boleh Kak. Yang pertama, kamu pernah nggak sih pakai aplikasi Flow? Oh, pernah Kak. Eh, kamu seberapa sering kamu gunain aplikasi itu? Sering sih, hampir hampir tiap hari kayaknya. Iya, sering hampir tiap hari. Kapan ininya menggunakannya? Kalau aku lagi ngecek masa subur, terus kayak kalau lagi mendekati tanggal menstruasi gitu, biasanya kan dapat notif gitu Kak. Hmm, apa sih yang kamu tertarik buat nginstal aplikasi Flow itu? Awalnya sih gara-gara lihat teman-teman aku pakai aplikasi itu Kak. Oh, menurut kamu, eh, fit- menurut pendapat kamu, fitur-fitur yang ada di aplikasi Flow itu gimana sih? Kalau menurut aku, fitur-fitur yang ada di aplikasi ini tuh berguna, bermanfaat banget untuk mantau kesehatan reproduksi, terus siklus menstruasiku juga, terus kayak fitur-fitur yang lain kayak fitur pemantauan ovulasi, terus fitur untuk memantau kesehatan dan kesuburan. Terus selain itu juga aplikasi Flow ini menyediakan fitur meditasi dan artikel kesehatan reproduksi yang bisa bermanfaat dan tentunya menambah wawasanku juga Kak gitu. Hmm. Kamu pernah nggak sih ngerasa aplikasi Flow ini membantu dalam memantau kesehatan reproduksi kamu? Kalau iya, kenapa? Iya iya, soalnya, aplikasi ini tuh kayak memberikan informasi yang sangat berguna gitu tentang siklus menstruasiku, terus termasuk, prediksi waktu ovulasi dan hari-hari subur gitu. Terus, dengan penggunaan aplikasi Flow ini, aku juga dapat memantau perubahan dalam siklus menstruasiku dan memperhatikan gejala atau masalah kesehatan reproduksi yang muncul. Walau kadang siklus menstruasinya ini, bisa dibilang kayak kurang teratur gitu, tapi ya bisa diedit dengan mudah sih. Hmm. Terus, apakah kamu pernah mengalami masalah teknis saat menggunakan aplikasi ini? Kalau iya, cara kamu mengatasinya gimana? Selama ini sih belum pernah mengalami masalah teknis saat lagi menggunakan aplikasi Flow ya, Kak, ya. Saat aku menggunakan aplikasi ini jarang kayak jarang mengalami gangguan gitu, kayak aku agak khawatir karena ada kasus mengenai penyebaran informasi pribadi di aplikasi ini, tapi, overall sebetulnya aplikasi ini udah baik kok. Belum pernah sih, belum pernah intinya. Terus menurut kamu, apa sih yang jadi nilai plus atau keunggulan aplikasi Flow dibandingin aplikasi sejenis yang lain? Kalau menurut aku salah satu keunggulan aplikasi Flow ini, itu adalah pengalaman pengguna yang ramah, terus mudah digunakan. Hanya saja cara peletakan fitur yang banyak kurang rapi sehingga saya kadang merasa bingung gitu kayak, ini tuh terlalu banyak gitu loh, terus jadi kayak bingung gitu Kak sama aplikasinya. Hmm. Terus, nih pertanyaan terakhir ya, menurut kamu, apa kamu ngerekomendasiin aplikasi Flow ini ke teman-teman kamu? Kenapa iya dan kenapa Iya enggak? iya, tentunya aku bakalan ngerekomendasiin aplikasi Flow ini ke teman-temanku yang lain, karena aplikasi ini memiliki banyak fitur yang bermanfaat seperti pemantauan siklus menstruasi tadi, terus meditasi dan artikel kesehatan. Jadi ya pasti bakalan aku rekomendasiin ke teman-teman aku, Kak, gitu. Hmm. Makasih ya Kak untuk wawancaranya. Iya, Kak. Halo Kak, namanya siapa? Halo, namaku Rahma. Nah, Kak Rahma, aku mau tanya-tanya ya, seputar Ya, aplikasi. boleh. Eh, sebelumnya pernah menggunakan aplikasi Flow nggak? Pernah? Pernah. Kalau pernah, seberapa sering menggunakan aplikasi Flow? Nggak sering sih, mungkin sebulan sekali itu aja. Hmm. Kapan aja kalau boleh tahu? Ini saat kapan?
Biasanya tuh kalau aku mau ngecek tanggal menstruasi aku aja sih, Kak. Hmm. Kalau boleh tahu, yang membuat kamu tertarik menggunakan aplikasi Flow ini apa sih? Soalnya waktu itu aku lihat di App Store itu aplikasinya itu di peringkat teratas gitu. Makanya Hmm. aku download. Kalau menurut pendapat kamu tentang kalau menurut pendapat kamu fitur-fitur yang ada di aplikasi Flow ini gimana sih? Kalau menurut aku itu beberapa fitur di aplikasi Flow ini ada yang kurang akurat, terus dapat menimbulkan kekhawatiran gitu. Misalnya kalau fitur prediksi menstruasi dan ovulasi itu nggak selalu akurat, juga dapat memberikan prediksi yang salah. Selain itu, aku merasa antar muka aplikasi ini juga terlalu ramai gitu, terus sulit dipahami juga. Hmm. Terus, apakah kamu merasa aplikasi Flow ini tuh membantu dalam memantau kesehatan reproduksi kamu? Kalau iya, kenapa? Jadi meskipun ada beberapa fitur yang berguna, seperti pemantauan siklus menstruasi, tetapi aplikasi ini itu nggak bisa menggantikan kunjungan ke dokter spesialis kandungan juga sih. Eh, Selain itu aplikasi ini juga nggak bisa memberikan informasi yang memadai tentang masalah kesehatan reproduksi yang kompleks dan memerlukan perhatian khusus sehingga aku itu tetap harus konsultasi ke dokter juga sih untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Hmm. Selama ini pas menggunakan aplikasi Flow itu pernah mengalami masalah teknis nggak? Kalau iya, apa yang dilakukan untuk mengatasi itu? Pernah waktu itu aku pernah mengalami masalah teknis eh, beberapa kali. Jadi aplikasi ini tuh tiba-tiba itu berhenti. Eh, Pas waktu itu aku coba membuka fitur tertentu gitu ya. Kayak grafik siklus menstruasi. Jadi untuk mengatasinya itu biasanya aku menghapus data aplikasi dulu. Terus aku nyoba memperbarui aplikasi ini ke versi terbarunya. Hmm. Terus kalau menurut kamu sendiri, apa sih yang menjadi keunggulan aplikasi ini daripada aplikasi sejenis yang lain? Menurut aku sih aplikasi ini tuh nggak hanya memprediksi waktu menstruasi dan ovulasi aja sih, tapi juga mantau gejala atau masalah kesehatan reproduksi lainnya, seperti sakit kepala, terus perubahan suasana hati, dan lain-lain. Tapi nggak semua fitur itu tersedia gratis, jadi eh, perlu ada pembelian juga sih dalam untuk bisa mengakses itu. Hmm. Terus kalau kamu sendiri eh, ngerekomendasiin ke teman-teman kamu nggak kalau ada aplikasi ini atau gimana? Mungkin aku nggak merekomendasiin ya ke teman-temanku yang sensitif sama privasi mereka atau keamanan data pribadi mereka gitu. Udah, terima kasih ya Mbak Dewi, Mbak Rahma, maaf atas Iya, waktunya. sama-sama. Ya.